Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi pada pembelajaran matematika. Dalam pertemuan kali ini kita membahas bab transformasi. Mungkin kalian tidak begitu asing pada istilah transformasi. Kalau kalian gemar menonton film Transformer, kalian pasti akan membayangkan apa pelajaran transformasi geometri itu. Baik pada film Transformer, kalian akan melihat perubahan bentuk mobil menjadi tank, menjadi robot yang memiliki senjata dan sebagainya. Itu pada film Transformer, perubahan bentuk. Pada transformasi geometri juga terjadi perubahan bentuk juga, namun karena transformasi geometri, perubahan posisi atau perpindahan dari posisi A menuju posisi B, atau posisi awal X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Nah, dalam perubahan mendapatkan X aksen, Y aksen itu tergantung dari jenis transformasinya. Dalam hal ini ada 4 macam transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu adalah pergeseran oleh A, B. Jadi A, B. Yang mana kalau A itu berarti ke kanan sejauh A, dan B berarti bergeser ke arah atas sejauh B, atau bentuknya yaitu ke vertikal. Tapi kalau min A berarti ke kiri A, kalau min B berarti ke bawah sejauh B. Nah, dalam translasi itu mungkin kalian tidak akan terlalu sulit posisinya, karena untuk translasi hanya menjumlahkan saja pada posisi menjumlah translasi dengan koordinat kartesius itu. Contohnya misalkan X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen, yang mana berarti A, B translasinya dari koordinat X, Y, maka untuk hasilnya berarti menjadi A ditambah X dan B ditambah Y. Gampang sekali untuk anak-anak sekalian. Contohnya A 3, -4. Jadi A, -4 ditranslasikan oleh 2,3, maka hasilnya adalah A aksen 3 ditambah 2, kemudian -4 ditambah 3. Hasilnya 3 tambah 2 berarti 5, -4 tambah 3 nilainya -1. Hanya perubahan penjumlahan saja. Coba kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius misalkan A-nya 1,1 ada sekalian. 1,1 digeser oleh 4,3. Jadi 4,3 pergeserannya. Artinya ke kanan 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya adalah ke 3, berarti ke atas 3. 1, 2, 3. Berarti inilah yang disebut A aksen atau bayangan oleh translasi 4,3. Hasilnya berapa kalau kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Berasal dari mana? 1 ditambah 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4 menjadi 4. Dari mana 4? 1 tambah 3. Berarti hasilnya 5,4.
Bagaimana kalau negatif, transaksinya negatif 2, koma negatif 3? Maka ke kiri 2, 1, 2, ke bawah 3, 1, 2, 3. Ketemu di berapa ini berarti? A aksen double aksennya adalah negatif 1, negatif 2. Negatif 1. Jadi sejauh 4,3 berarti negatif. Oh, negatif 3 ini ya. Negatif 3 min 2, negatif 3. Berarti hasilnya adalah min 2 ditambah 1 adalah min 1. Seperti saja ini. Kemudian 1 tambah min 3 berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi ketemunya adalah negatif 2. Itu translasi anak sekalian. Saya pikir tidak terlalu sulit pada translasi, kita hanya menjumlahkan saja. Baik, kita lanjutkan dalam posisi refleksi. Refleksi atau yang disebut dengan pencerminan. Dalam pencerminan, kalian bisa lakukan dengan menggunakan melipat. Boleh melipat. Jadi kalau memang kalian kesulitan, bisa kalian lipat pada posisi pencerminannya. Pada posisi pencermin ini, misalkan pada sumbu X. Kalau pada sumbu X, berarti X, Y jadinya adalah perubahannya adalah negatif Y saja yang berubah, X-nya tetap. Pencerminan pada sumbu Y, berarti yang vertikal itu, jadi A, X, Y menjadi negatif X, Y. Coba kalau kita arahkan kepada bentuk gambar, coba kita lihat pada gambar adik-adik sekalian. Kalau A 1,1, jadi A-nya 1,1, kemudian B-nya adalah 4,1, C-nya adalah 4,4, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi dilipat sumbu Y, asalnya 1,1, ini menjadi negatif 1, positif 1. Jadi A aksennya menjadi negatif 1, positif 1. Dari mana? Dari posisi A1,1. Jadi kalau kita buat adik-adik sekalian, kalau kita buat berarti A1,1 direfleksikan terhadap sumbu Y itu menjadi apanya yang berubah saja? Berarti hanya X-nya saja, min 1,1. Coba kalau B. B-nya itu adalah 4,1. Kalau ditransformasikan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, itu menjadi apanya yang berubah? X-nya saja, berarti min 4, positif 1. Jadi ada di 4, negatif 1, positif 1. Yang C-nya adalah 4,4, berubahnya adalah negatif 4, positif 4. Jadi ada di sini. Coba kalau kita hubungkan. Nah, ini. Ini adalah A aksen, ini B aksen, ini adalah C aksen. Jadi hasilnya seperti itu, sama dengan melipat tadi sekalian. Jadi dilipat pada sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Jadi dilipat pada sumbu Y. Jadi dilipat pada sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, ya tinggal melipat saja pada sumbu X-nya. Nah, ini. Dilipat begini. Nah, jadi kalau dilipat misalkan berarti ini adalah 1, berarti ini. Kalau dilipat pada sumbu X misalkan ya. Kita tulis dalam bentuk sumbu X. Jadi dari 1,1 kalau ke sumbu X berarti perubahannya adalah apa yang berubah? Dari posisi atas ke bawah, berarti Y-nya saja. 1, negatif 1 berbeda. Yang ini 4,1, yang B-nya,
itu menjadi apanya saja yang berubah, hanya Y-nya saja, 4, negatif 1. Demikian juga yang C, 4,4. Berarti yang berubah adalah Y-nya saja, min 4. Coba kalau kita buat dalam gambar. Ini A double aksen, ini B double aksen, C-nya berarti ada di sini. Nah, ini. Jadi adik sekalian, begitu pada materi kali ini. Kemudian ada beberapa yang perlu kalian catat nanti. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, kamu bisa mencontohkan seperti ini. Misalkan 2,1. Kalau Y sama dengan X, berarti sekarang X-nya ganti dengan 2. Kalau Y-nya, X-nya diganti dengan 2, maka nilai Y-nya yang menjadi 2. Hanya ngoper saja adik-adik sekalian. Jadi kalau dengan sumbu Y sama dengan X, berarti hasilnya adalah Y, X. Kalau Y-nya yang diganti 1, berarti X-nya yang berubah menjadi 1. Jadi hanya membalik saja. 2,1 menjadi 1,2. Demikian pula kalau Y sama dengan negatif X. Berarti misalkan saya punya 4,2 terhadap Y sama dengan negatif X. Nah, apanya yang berubah? Coba lihat. X-nya 4. 4 kita masukkan 4, berarti nilai Y-nya menjadi negatif 4. Kalau Y-nya tak ganti 2, berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2,4. Makanya pada Y sama dengan negatif X menjadi min Y, negatif X. Demikian pula pada pencerminan pada X sama dengan H. Bedanya kalau dengan garis X sama dengan H, nanti X-nya yang berubah, Y-nya tetap. 2H dikurangi 1. Tapi kalau Y sama dengan K, terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah Y-nya saja. 2K dikurangi Y. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tolong nanti, kalau kalian memiliki akses banyak pulsanya, karena apalagi sudah dapat bantuan dari pemerintah, kalian bisa mendownload video kami supaya kalian tidak banyak memakan pulsa. Nanti bisa kalian putar balik. Baik, kalian adik-adik sekalian, kita pandu melalui WA pada latihan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.